Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini renungan pagi ini akan saya berikan dengan judul Kebenaran Allah yang Membebaskan. Terambil dari Roma 3 ayat 22. Roma 3 ayat 22, demikian firman Tuhan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, dalam sejarah Amerika, salah satu tokoh yang paling menginspirasi adalah Harriet Tubman. Ia dikenal sebagai, dalam tanda kutip, Nabi Musa bagi banyak budak yang melarikan diri melalui Underground Railroad atau jaringan bawah tanah, jaringan rahasia yang membantu mereka untuk mencapai kebebasan. Tubman mempertaruhkan nyawanya untuk membawa orang-orang keluar dari perbudakan menuju kehidupan yang baru. Dan ini adalah sebuah pengorbanan dari Tubman yang mengemakan harapan dan kebebasan sejati. Nah, kisah ini memberi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang dapat menjadi jembatan bagi orang lain untuk keluar dari perbudakan menuju kebebasan yang sejati. Dalam konteks ini kita dapat lebih memahami pesan yang lebih dalam disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 22 tentang kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus yang tersedia bagi semua orang. Roma 3 ayat 22 adalah ayat puncak dari argumen Paulus dalam pasal-pasal awal surat Roma. Di dalam pasal 1, Paulus menunjukkan bagaimana dosa telah merasuki seluruh umat manusia, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Pasal 2 melanjutkan dengan menunjukkan bahwa hukum Taurat, meskipun baik, tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Dan akhirnya di pasal 3 Paulus menyatakan bahwa semua manusia itu telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ada jalan keluar melalui kebenaran Allah yang diberikan melalui iman. Nah, secara sastra, ayat ini berada di jantung argumen teologis Paulus. Kata kebenaran di sini dalam bahasa Yunani di kaiosune itu memiliki makna yang mendalam, mencakup sifat Allah yang adil dan tindakannya yang membenarkan orang-orang berdosa. Penekanan Paulus pada iman di dalam Yesus Kristus menyoroti bahwa keselamatan tidak berdasarkan usaha manusia, tetapi semata-mata atas anugerah Allah yang diterima melalui iman. Pada zaman Paulus, jemaat di Roma terdiri dari orang Yahudi dan bukan Yahudi yang memiliki latar belakang budaya dan teologis yang berbeda. Orang Yahudi cenderung mengandalkan hukum Taurat sebagai tanda hubungan mereka dengan Allah, sementara orang bukan Yahudi tidak memiliki hukum ini. Paulus dengan terus terang menulis bahwa tidak ada perbedaan yang meruntuhkan penghalang etnis dan religius ini. Paulus menekankan bahwa keselamatan tersedia bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang mereka. Nah, Roma 3 ayat 22 tidak bisa dipisahkan dari ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Sebelum ayat ini, Paulus membangun argumen bahwa baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi berada di bawah kuasa dosa. Nah, setelah ayat ini, Paulus menjelaskan bagaimana penembusan melalui Kristus berlaku untuk semua orang yang percaya dan bagaimana hal ini adalah bagian rencana keselamatan Allah yang sempurna. Dalam Roma 4, Paulus memberikan contoh iman Abraham untuk menegaskan bahwa pembenaran oleh iman bukanlah gagasan baru, tetapi telah menjadi cara Allah bekerja sejak awal. Roma 3 ayat 22 adalah inti dari pesan Injil yang ingin disampaikan Paulus. Ini menunjukkan bahwa keselamatan itu adalah karya Allah, bukan hasil usaha manusia. Ayat ini mempertegas universalitas Injil, bahwa baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi dapat menerima kebenaran Allah melalui iman. Artinya semua orang dapat menerima kebenaran Allah
melalui iman di dalam Yesus Kristus. Ini adalah bagian penting dari tema besar kitab Roma. Roma 3 ayat 22 mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun dari kita yang dapat membenarkan diri di hadapan Allah. Seperti para budak yang tidak dapat membebaskan diri mereka sendiri tanpa, tadi saya katakan cerita kisah Harriet Tubman yang di awal. Kita juga membutuhkan seorang penebus. Yesus Kristus adalah penebus kita yang membawa kita keluar dari perbudakan dosa menuju kebebasan sejati. Melalui iman kepadanya kita diberikan kebenaran Allah, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Karena itu mari kita merenungkan pesan firman hari ini. Apakah kita sudah benar-benar bergantung pada iman dalam Kristus? Atau masih mencoba mengandalkan usaha diri kita sendiri? Pesan ini menantang kita untuk merendahkan hati, mengakui kelemahan kita, dan menerima anugerah Allah dengan iman. Semoga hidup kita menjadi kesaksian dari kebenaran Allah yang menyelamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami diberikan kesempatan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya hanya kebenaran Allah yang membebaskan kami, bukan dari perbuatan baik kami, bukan karena usaha dari kami sendiri, tetapi karena kasih karunia dari Allah, dari Kristus Yesus yang mengorbankan dirinya untuk kami. Karena itu biarlah kami juga menghidupi kebenaran Allah ini dan hidup benar seturut dengan kebenaran yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan, berkatilah untuk jalan kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.